Jadi sikap dari seorang yang beriman adalah dia di dalam kehidupannya menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman di dalam melangkah. Jadi ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah SAW, ketaatan kepada pemimpin ketika pemimpin itu berada di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dan ketika ada persoalan itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau misalnya Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, maka berdasarkan apa yang sudah pernah diputuskan oleh Rasulullah SAW, termasuk seperti tadi kaidah-kaidah yang dibangun dengan memahami apa yang ada di dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kita ulangi apa yang kita bahas pada pertemuan kemarin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman. Perintahnya adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amr, mereka yang memegang urusan di kalangan orang-orang yang beriman, yang di dalamnya kemudian kita akan mendapatkan isyarat bahwa sikap dari seorang muslim, seorang yang beriman di dalam kehidupannya, pedoman hidupnya adalah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah pedoman hidup di dalam kehidupan seorang yang beriman. Dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ulul amr, orang yang memegang urusan di antara mereka, pemimpinnya, selama pemimpinnya itu taat kepada Allah dan Rasul. Makanya kemudian di lanjutan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu berselisih
di dalam satu perkara, maka kembalikan hal tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu adalah yang terbaik dan ahsanu ta'wila, lebih baik takwilnya. Artinya persoalan yang dihadapi oleh seorang muslim, maka rujukannya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah memberikan pedoman yang lengkap bagi manusia, yang itu kemudian dijabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada di dalam Al-Quran sesungguhnya merupakan satu petunjuk di dalam kehidupan manusia, dan ini memang sesungguhnya sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga penjelas terhadap petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan batil. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan memang sebagai petunjuk kepada manusia di dalam kehidupannya, yang manakala manusia itu mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan jalannya terang benderang. Karena petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah petunjuk yang jelas, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya, karena Allah lah yang menciptakan manusia. Hanya saja kemudian di dalam ayat yang lain ya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa petunjuk khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa, sebagaimana isyarat firman Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kata Syekh Asy-Syinkiti di dalam ayat ini kemudian tersirat bahwa petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya akan didapat dengan sebenarnya oleh orang-orang yang bertakwa, karena mereka mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran, mengimplementasikan apa yang ada di dalamnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka mengimani hal yang gaib. Jadi itu yang kemudian diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian petunjuk itu dijelaskan secara gamblang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berfungsi sebagai mubayyin, di samping menyampaikan balligh ma unzila ilaika min rabbik. Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan apa yang beliau dapatkan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga kemudian diperintahkan untuk menjelaskan kepada umatnya tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW itu menjelaskan, dan sebagian dari sahabat juga ketika mempunyai iskal atau persoalan di dalam pemahaman terhadap ayat Al-Quran, mereka pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi itulah pedoman hidup di dalam kehidupan seorang muslim, orang yang beriman kepada
Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pemegang urusan di antara mereka selama ketaatannya itu adalah berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang semuanya lengkap. Walaupun mungkin di situ ada yang bersifat kaedah umum. Jadi kaedah umum. Sebab kemudian ada yang bertanya itu. Ada seorang yang dalam cerita anekdot, seorang bertanya kepada seorang kiai, "Pak Kiai, apa benar semua itu sudah ada di dalam Al-Quran?" "Iya." Kemudian dia tanya, "Kalau harga beras ada enggak?" Tanya Rasulullah, "Apa ada juga di dalam Al-Quran?" "Ya sebentar," kata Pak Kiainya. Kemudian dia panggil pembantunya, "Coba kamu pergi ke pasar, tanyakan berapa harga beras." Maka kemudian pergilah pembantunya. Selang berapa lama kembali datang dan memberitahukan berapa harga berasnya. Yang tanya kemudian kembali mempersoalkan, "Loh, katanya sudah lengkap Pak Kiai, kok masih pergi ke pasar untuk bertanya?" Kata Pak Kiainya, "Loh iya, di dalam Al-Quran itu kita diberikan petunjuk. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu ya tanya kepada yang tahu. Saya ini bukan ahlinya harga beras, maka saya tanya kepada yang tahu tentang harga beras secara benar, ya para pedagang itu." Jadi artinya ya petunjuknya adalah petunjuk umum, ada kaidah. Ada yang memang mendetail seperti halnya persoalan waris. Tapi di dalam Al-Quran banyak merupakan kaidah umum terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi manusia di dalam kehidupannya. Sebab kalau persoalan terlalu mendetail itu kurang bagus juga. Jadi kaidah umum yang di dalam kehidupannya manusia kemudian bisa memutuskan berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW itu kemudian para ulama juga mengambil istimbat itu kan. Misalnya apa yang dirumuskan oleh para ulama tentang maqasidus syariah al-khamsah, tentang 5 tujuan pokok disyariatkannya agama. Maka mereka menyatakan ada 5 tujuan pokok diturunkannya syariat. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifdzu an-nafas, menjaga jiwa, menjaga nyawa. Yang ketiga adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan, menjaga kehormatan. Yang keempat adalah hifdzul aql, menjaga akal. Dan yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Itu kata mereka merupakan 5 tujuan pokok diturunkannya syariat Islam. Dari mana mereka menyatakan bahwa ini 5 tujuan pokok? Ya ketika mereka mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam penetapan syariat pun kemudian mengacu kepada 5 tujuan pokok yang mereka simpulkan dari pemahaman mereka ketika mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Atau kaidah fiqhiyah yang mereka ambil ketika mereka mencoba untuk memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Itu bagian dari bagaimana mereka memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika ada satu persoalan mereka kemudian bisa memutuskan berdasarkan pemahaman mereka terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Karena
yang namanya persoalan itu al-umur la yatanahi ghairu mutanahiyah. Yang namanya persoalan kehidupan manusia itu tidak ada batasnya, berkembang dari satu masa ke masa berikutnya. Sementara ayat Al-Quran itu mutanahiyah. Ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW itu jumlahnya terbatas. Ayat Al-Quran sudah jelas berapa ayatnya. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW sudah jelas. Artinya apa yang sudah dikumpulkan oleh para ulama hadis. Sehingga persoalan yang ada itu kita merujuk kepada apa yang sudah diputuskan oleh Rasulullah SAW ketika beliau memberikan putusan di tengah-tengah sahabat Rasulullah SAW. Maka kemudian hal-hal yang kita hadapi pada masa sekarang ya merujuk kepada apa yang pernah diputuskan oleh Rasulullah SAW berdasarkan kaidah-kaidah itu. Sebagai contoh misalnya berdasarkan kaidah hadis Rasulullah SAW mengenai sholat misalnya, kalau di dalam sholat itu ada keraguan apakah sholatnya itu 4 rakaat atau 3 rakaat, maka kata Rasulullah SAW hendaklah dia menghukumi 3 karena yang 3 itu sudah pasti, sementara yang keempat itu masih belum pasti. Jadi yang keempat belum pasti, maka diputuskan 3 dengan menambah 1 rakaat lagi. Itu yang diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW. Maka berdasarkan hadis ini kemudian para ulama merumuskan kaidah fiqih. Di antaranya adalah al-aslu waqa'u makana ala makana, bahwa asal segala sesuatu itu adalah apa yang sudah ada sebelumnya. Waqa'u makana ala makana, karena yang 3 itu sudah pasti maka dihukum yang 3, sementara yang 4 itu masih belum pasti, maka yang keempat itu dibuang sebagai upaya ikhtiyat terhadap keraguan-keraguan. Nah, di dalam mengikuti kaidah fikih ini misalnya orang yang ragu antara orang yang berpuasa itu yang sahur dengan yang berbuka, kita akan mendapatkan bagaimana ulama memberikan putusan. Ada orang yang sahur itu, kemudian dia tidak tahu bahwa sesungguhnya sudah masuk waktu subuh, masih enak makan itu. Setelah selesai minum ternyata sudah dari tadi subuh itu. Maka hukumnya seperti apa? Dengan kaidah ini kata para ulama al-aslu baqa'u makana ala makana, maka dia tetap melanjutkan puasanya karena asal sebelumnya memang dia berada di dalam keadaan waktu belum subuh. Sementara waktu subuhnya itu adalah sesuatu yang belum dia ketahui. Jadi sesuatu yang masih dia ragukan. Nah, itu untuk yang sahur. Tapi ketika persoalannya ada pada saat dia mau berbuka, dia kemudian tidak melakukan ikhtiyat berbuka, padahal ternyata belum masuk waktu maghrib. Jadi belum masuk waktu maghrib. Maka apa yang diputuskan oleh para ulama berdasarkan kaidah itu al-aslu baqa'u makana ala makana, maka dia dihukumi batal. Kenapa? Karena al-aslu baqa'u makana ala makana, keadaannya itu yang sebelumnya adalah masih belum masuk waktu maghrib, belum masuk waktu buka, sehingga dia dihukumi sebagai orang yang melakukan sesuatu yang kurang tepat berdasarkan kaidah itu. Jadi beda antara yang sahur aslu baqa'u makana al-aslu baqa'u makana ala makana, yang ada itu memang belum masuk waktu subuh, sehingga ketika dia makan minum sahur
dan ternyata sudah masuk waktu subuh, dia tetap dinyatakan sah puasanya. Sementara kalau yang berbuka al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana, hukum awalnya itu adalah masih waktu asar, belum masuk waktu maghrib. Sehingga kalau ternyata memang belum masuk waktu maghrib, dia dihukumi batal puasanya karena dia tidak berhati-hati. Yang diambil adalah hukum sebelumnya. Termasuk baju misalnya. Baju ini kira-kira ambil di sampaian ini bersih atau tidak gitu. Maka dihukumi seperti hukum sebelumnya. Sebelumnya tidak ada najis, ya dihukumi najis. Tidak najis. Beda kalau yang najis ini sudah dicuci apa belum. Maka hukumnya adalah belum dicuci. Itu berdasarkan apa yang dipahami oleh para ulama dari hadis Nabi Muhammad SAW tadi. Jadi diambil kaidah umumnya, al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Itu misalnya di antara kaidah fikih. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi sikap dari seorang yang beriman adalah dia di dalam kehidupannya menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman di dalam melangkah. Jadi ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah SAW, ketaatan kepada pemimpin. Ketika pemimpin itu berada di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dan ketika ada persoalan itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau misalnya Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, maka berdasarkan apa yang sudah pernah diputuskan oleh Rasulullah SAW, termasuk seperti tadi kaidah-kaidah yang dibangun dengan memahami apa yang ada di dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, sikap ini kemudian berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh orang-orang munafik, orang-orang yang lisannya menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan hatinya tidak. Mereka iman di lisan akan tapi tidak di hati. Allah Subhanahu wa taala kemudian memperingatkan kepada orang-orang beriman tentang sikap sebaliknya yang ditunjukkan oleh orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu asyaitanu ay yudillahum dhalalan ba'idah." Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang mereka berkeyakinan bahwa mereka itu beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan juga apa yang diturunkan kepada kepada nabi sebelum kamu, wa ma unzila min qabli, yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka ingin untuk berhukum kepada taghut, padahal mereka sudah diperintahkan untuk kufur terhadapnya. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'idah. Dan memang setan itu menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Kalau orang-orang yang beriman mereka memutuskan perkaranya berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman kehidupan mereka, maka sikap yang berbeda itu ditampilkan oleh orang-orang yang kafir, orang-orang munafik. Makanya kemudian perintah di sini
Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alam tara alladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Supaya memperhatikan, coba lihat bahwa ada sebagian dari mereka yang menyatakan beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, beriman kepada Al-Quran dan juga beriman terhadap kitab sebelumnya. Karena dalam hal ini kemudian yang menjadi sabab turunnya adalah berkaitan dengan orang-orang ahlu kitab. Akan tetapi perilaku mereka tidak menunjukkan bahwasanya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih. Ketika mereka mempunyai persoalan, mereka tidak kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan perkaranya, akan tapi kepada taghut, di mana di dalam sabab nuzul dari ayat ini ada beberapa riwayat. Pertama adalah yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dan At-Tabrani dengan sanad sahih. An Ibni Abbas qala kana Abu Barzah Al-Aslami kahinan yaqdi bainal yahudi fima yatanafaruna fihi fatanafaru ilaihi unasun man aslama. Bahwa ada seorang yang dikatakan bernama Abu Barzah Al-Aslami, yang dia adalah seorang dukun yang biasa dia memutuskan perkara di antara orang-orang Yahudi. Nah, ketika datang persoalan itu, ternyata ada sebagian dari mereka yang menyatakan dirinya sebagai orang Islam, unasuman aslama, malah datangnya untuk memecahkan persoalannya tetap kepada Abu Barzah Al-Aslami ini. Maka kemudian Al-Quran datang untuk memberikan teguran bahwa itu adalah perilaku dari orang-orang yang sesungguhnya hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di lisan, akan tapi tidak di hati. Karena jelas di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu berselisih dalam satu urusan, maka kembalikan persoalan itu kepada Allah dan Rasulnya jika kalian itu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau memang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dalam memutuskan persoalan, ketika ada persoalan di antara mereka, kembalikan, tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya persoalan mereka itu menjadi gamblang. Akan tetapi sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang munafik adalah sebaliknya. Ketika datang persoalan, mereka tetap datang kepada kahin, dukun yang biasa memutuskan persoalan mereka pada masa jahiliyah. Dalam riwayat yang lain, beberapa orang di antara ahli kitab juga melakukan hal yang sama. Jadi peristiwa-peristiwanya itu mirip. Da'ahum rijalun min qaumihim minal muslimina fi khusumatihim kanat bainahum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi persoalan, maka di antara mereka yang sudah masuk Islam meminta supaya persoalan yang terjadi di tengah mereka dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ternyata mereka tidak mau. Fada'auhum ila al-kuhan. Mereka malah mengajak untuk memutuskan persoalannya tetap kepada para kahin ini, para dukun itu. Tidak mau pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kemudian sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa itu adalah sikap yang tidak benar. Itu adalah sikap dari orang-orang yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik.
yang mereka kemudian menyatakan bahwa mereka beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Al-Qur'an, kepada kitab sebelumnya. Padahal sesungguhnya tidak, karena perbuatan mereka sudah mencerminkan bahwasanya mereka tidak mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajak untuk menemui Rasulullah, mereka tidak mau. Mereka lebih memilih untuk menyelesaikan persoalannya kepada Tuhan tadi. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Di dalam lanjutan ayat ini lebih jelas Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sikap dari orang-orang munafik. Bahkan kemudian sudah disebutkan secara langsung. Wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, ta'alau, ayo ila ma anzalallah wa ila rasul, kita putuskan berdasarkan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Ketika diajak seperti itu, kita putuskan berdasarkan Al-Qur'an, kita putuskan berdasarkan apa yang diberikan petunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka malah kemudian berpaling, tidak mau untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqa ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Bahkan ketika mereka itu memutuskan perkaranya dan kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka ditimpa musibah, mereka kemudian beralibi bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah in aradna illa ihsanan wa taufiqah, yang kami inginkan itu adalah kebaikan, ingin berbuat baik supaya ada penyesuaian, supaya apa yang mereka putuskan itu adalah putusan yang benar. Padahal sekali lagi hal tersebut adalah sesuatu yang salah. Seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan hari akhir, ketika memutuskan persoalan di antara mereka, mereka mengembalikan kepada apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang munafik melakukan hal yang sebaliknya. Mereka tidak mau terhadap apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih suka kepada yang lainnya. Yang kemudian mereka beralibi, in aradna illa ihsanan wa taufiqah. Sungguhnya kami ingin yang terbaik. Padahal sekali lagi yang terbaik adalah apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah memutuskan berdasarkan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan wahyu yang memang ditetapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, lihatlah bahwa ada sebagian dari mereka yang menyatakan beriman padahal sungguhnya tidak, kemudian melakukan hal yang sebaliknya. Yang artinya di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat bahwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, di dalam memutuskan persoalan dalam kehidupannya adalah berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran, berdasarkan apa yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan petunjuk yang memang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah itu sudah mengisyaratkan, taraktu fikum ma in tamassaktum lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima.
Jadi taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama berpegang teguh kepada dua perkara itu, yaitu kitab Allah wa sunnata rasuli. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah jelas. Sunnah itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu akan kita dapatkan melalui hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang langsung disampaikan oleh Rasulullah ataupun yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perbedaan yang tipis ya antara hadis dengan sunnah. Biasanya kemudian memang dalam fikih misalnya seringkali diidentikan antara sunnah dengan hadis, tapi sungguhnya antara keduanya berbeda, cuma perbedaannya tipis gitu. Karena secara bahasa sunnah itu adalah contoh atau perilaku nyata yang kemudian dijadikan sebagai panutan. Jadi kebiasaan. Sementara yang namanya hadis itu adalah ucapan, ujaran. Cuma kalau kita ingin mengetahui tentang sunnah Rasulullah SAW, maka kita harus mendapatkannya memang dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kemudian hadis itu bisa diibaratkan sebagai hamilus sunnah, kendaraan dari sunnah. Kita bisa mengetahui sunnah Rasulullah SAW melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh misalnya saya berikan gambaran. Di dalam satu riwayat ketika Rasulullah SAW baru pertama kali tiba di Madinah, beliau kemudian menyampaikan, ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Rasulullah menyampaikan, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, berikan makan, wasilul arham, sambung tali silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari pada saat banyak manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Ini satu hadis. Namun di dalam satu hadis ini kita akan mendapatkan ada berapa? Ada 4 sunnah. Jadi ada 4 sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perilaku, kebiasaan baik. Yang pertama adalah ifsya'us salam, menyebarkan salam. Ini sunnah pertama. Yang kedua adalah it'amut ta'am, memberikan makan, terutama kepada yang membutuhkan. Yang ketiga adalah silaturahim, menyambung tali rahim, tali kasih sayang, kalau secara umum. Kemudian yang keempat adalah sholatul lail, sholat malam, yang kalau itu dilakukan Rasulullah menyatakan insya Allah kita akan masuk surga dengan selamat. Jadi satu hadis, akan tapi di dalamnya kita akan mendapatkan 4 sunnah. Jadi itu gambaran perbedaan antara hadis dengan sunnah. Cuma memang keduanya saling berkaitan. Kita tidak akan bisa mengetahui sunnah Rasulullah SAW kecuali dari hadis. Jadi hadis ya memang identik dengan sunnah, akan tapi ada perbedaan di antara keduanya, walaupun perbedaannya itu sedikit sekali. Jadi hadis kita mendapatkannya, kemudian sunnah tadi. Jadi satu hadis tadi ada 4 sunnah. Sunnah tadi adalah perilaku yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi itu sikap orang yang beriman
menyandarkan kehidupannya berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ketaatan yang dibangun atas dasar iman kepada Allah dan Rasulnya. Sementara orang-orang munafik sebaliknya, mereka hanya menyatakan dengan bibir bahwa mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, akan tapi ketika memutuskan persoalan di dalam kehidupannya, mereka memutuskan pada selain apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan kepada mereka. Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Maka kata Allah, mereka adalah orang-orang yang Allah itu tahu apa yang ada dalam hati mereka. Allah tahu bahwa apa yang mereka ucapkan itu hanyalah hiasan bibir saja, lip service, manis di bibir akan tapi pahit di hati. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan perintah, fa'arid anhum, sudah berpaling saja dari mereka, berikan peringatan kepada mereka. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, sampaikan kepada mereka perkataan yang baligha. Jadi artinya sekali lagi, seorang yang beriman, pedoman dalam kehidupannya adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dengan turunan-turunan pemahaman yang ada di dalamnya. Sementara orang-orang yang melakukan hal yang sebaliknya, tidak mau terhadap apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, maka di dalam ayat ini adalah memang sikap dari orang-orang munafik yang hanya menyatakan iman kepada Allah di bibirnya, akan tapi dalam hatinya tidak mengakui apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.